Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Purmadani Fitriah, NIM 2341 1010 2110 dari kelas 1 KPIC. Saya di sini akan memaparkan materi tentang sejarah Islam di Banyumas. Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya ini menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Warga-Hutama. Corak Islam pada masa Mataram ini adalah Islam Kejawen. Corak Islam Kejawen tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruh secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen masih bisa diterima secara masif oleh masyarakat Banyumas. Islam Kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih ke orientasi substantif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam Kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat. Dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge. Dengan narasi itu, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama, terutama Islam, memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis, yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan, keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Kemudian selanjutnya ada kehidupan sosial politik di Banyumas. Membahas mengenai Banyumas, sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad ke-14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II. Kadipaten Banyumas abad ke-16 sampai 19. Dan dengan demikian Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur.
Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, Majapahit mulai membuka jalur-jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga mengandalkan laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Peran Wali Songo dalam sejarah Islam di Banyumas. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim bersama timnya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di tanah Jawa. Para ahli juga ada yang menyebut bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim merupakan representasi dari Wali Songo angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali Songo angkatan berikutnya, hingga muncul nama-nama populer seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Proses dakwah Islam melalui lembaga kewalian ini berlangsung selama 6 angkatan dan mampu menghasilkan sebuah imperium besar kerajaan Islam di tanah Jawa, menggantikan hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Peran Wali Songo dalam sejarah Islamisasi di Banyumas ini sangat signifikan. Wali Songo merupakan 9 orang tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka melakukan dakwah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan budaya dan tradisi setempat, sehingga berhasil menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk di Banyumas. Beberapa dari Wali Songo seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria dikenal memiliki pengaruh yang kuat dalam menyebarkan agama Islam di Banyumas. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama Islam, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai keislaman secara damai dan toleran kepada masyarakat setempat. Melalui dakwah Wali Songo, banyak masyarakat Banyumas yang memeluk agama Islam. Selain itu, Wali Songo juga turut membangun pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam yang menjadi basis penyebaran agama Islam di berbagai wilayah, termasuk di Banyumas. Dalam konteks penyebaran Islam, bisa dipastikan bahwa tidak ada wilayah Jawa yang belum tersentuh oleh ajaran Islam melalui kiprah Dewan Wali Songo. Hal ini bisa dilihat dari bentengan wilayah dakwah mereka dari ujung Pulau Jawa bagian timur hingga ujung bagian barat. Belum lagi ditambah dengan adanya seorang wali yang sering berpindah domisili dalam melakukan dakwah. Ini jelas semakin memperluas wilayah tugas dakwah mereka. Islam di Jawa bagian selatan yaitu dengan kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam itu mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21. Puritan, menurut Karen Armstrong, merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal.
bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Dasar-dasar teologi Wahabi dibangun oleh seorang fanatik abad ke-18 yaitu Muhammad Ibnu Abdullah Al-Wahhab. Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan berkebutuhan. Islam Puritan dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah ini membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Berdasarkan pengamatan, terdapat 2 organisasi keislaman Puritan yang berkembang di Banyumas, yaitu berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Peran ulama dalam islamisasi di Banyumas. Pada masa Jepang, gerakan perlawanan bawah tanah berkembang menjadi gerakan komparatif dengan penguasa pendudukan Kyai Raden Muchtar, Konsul NU Banyumas, misalnya menjadi salah satu perwakilan NU di Sumuka dalam guruku orang-orang pesantren. Saifuddin Zuhri yang pernah menjadi tangan kanan Kyai Wahid Hasyim menyinggung bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari taktik baru yang ditempuh NU pasca penahanan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari oleh Jepang pada tahun 1943. Predikat sebagai kota santri untuk Sokaraja juga berasal dari ketokohan kiai-kiainya. Sokaraja menjadi tempat tinggal beberapa kiai generasi pertama di Banyumas yang mendapatkan pendidikannya dari pesantren-pesantren tua. Sokaraja melahirkan kiai dari yang politisi, ahli fikih, dan utamanya tarekat. Tarekat adalah tradisi Islam lokal yang mengakar kuat di Banyumas secara umum dan khususnya Sokaraja. Banyumas adalah wilayah semi independen di bawah pengaruh kerajaan Hindu Galuh, Pakuan atau Pajajaran. Di Banyumas, Syatariah menciptakan varian baru yang menggabungkan beberapa ajaran tarekat lain seperti Rifaiyah dan Naksabandi Qadiriyah. Tanto Sukarndi menghubungkan gerakan tarekat Akmaliyah dengan meluasnya ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi sosial ekonomi masa tanah paksa. Kiai Muhammad Ilyas meneruskan ajaran tarekatnya di Sokaraja Lor. Pemilihan Sokaraja Lor erat kaitannya dengan pengawasan ketat Belanda yang terus berlanjut atas tokoh ini. Kiai Muhammad Ilyas meninggalkan pada keturunannya sebuah jaringan tarekat yang tersebar luas di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kesimpulannya, sejarah Islam di Banyumas dimulai pada abad ke-15 ketika agama Islam masuk ke wilayah ini melalui para pedagang atau ulama yang datang dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada awalnya, agama Islam tersebar melalui proses dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama dari Arab dan India. Pada abad ke-16, Kesultanan Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Banyumas. Selain itu, penyebaran agama Islam juga didukung oleh keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Banyumas seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram. Pada masa kolonial Belanda, agama Islam tetap bertahan dan berkembang di wilayah Banyumas meskipun terjadi penindasan dan pembatasan terhadap aktivitas keagamaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, agama Islam semakin berkembang di Banyumas dengan dibangunnya masjid-masjid dan lembaga-lembaga keagamaan. Hingga saat ini,
Islam menjadi agama mayoritas di Banyumas dengan jumlah umat muslim yang cukup signifikan. Masyarakat Banyumas juga memiliki tradisi keagamaan yang kental seperti perayaan Hari Besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.